Pak Anies, saya mau serang dengan rapid fire questions. Rapid fire. Rapid fire questions. Attack. Go. What was your last Google search? Kepanjangan dari FPCI. What is the best advice you've ever received? What is? The best advice you've ever received. We should always stay as member of the global community. Mana yang Bapak anggap akan datang lebih dulu? Krisis mana yang Bapak anggap akan datang lebih dulu? Krisis moneter atau pandemi? Krisis moneter. Bagaimana menurut Bapak, apakah Indonesia harus jago kandang atau jago dunia? Oh, Indonesia harus tuan rumah di negeri sendiri dan jago di dunia. Baik. Siapa diplomat atau Menlu versi Bapak yang jadi role model? Nomor 1, Agus Salim, Bapak diplomat Indonesia. Kedua, kami boleh berapa kan? Kedua, saya kagum dengan Muhammad Rum. Kemudian yang ketiga, Pak Muhtar Kusumaatmadja yang berhasil mendapatkan UN Clause. Dan yang tidak kalah penting adalah salah satu orang yang sebenarnya berpotensi jadi sekjen PBB, tapi karena beberapa persoalan adalah Bapak Ali Alatas. Itu role model. Di mana posisi anak muda dalam kebijakan luar negeri di periode Bapak nanti? Menjadi salah satu, seperti saya sampaikan tadi, anak muda harus menjadi bagian dari diplomasi dunia. Apa yang mereka kerjakan melalui digital atau non-digital, negara harus memfasilitasi. 3 negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. Oke, pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB, nomor 1. Karena kalau hadir di sidang umum PBB, maka otomatis saya akan bisa melakukan bilateral meeting dengan berbagai kepala negara dalam 1 kali kunjungan. Dan bukan menjadi partisipan penonton, tapi partisipan yang membawa gagasan Indonesia untuk arah ke depan dunia. Yang kedua adalah tetangga-tetangga kita. Tetangga-tetangga kita adalah sahabat terdekat, itu yang harus kita jangkau. Dan yang berikutnya, yang ketiga, saya ingin bisa datang ke tanah Palestina. And the second is, Palestina merdeka dalam berapa tahun? 10, 20, atau 50 tahun kalau menurut Bapak? Ya. Gini, berapa tahunnya hanya Tuhan yang tahu. Oke. Tetapi seperti Indonesia dulu, tahun 28 kita deklarasi Sumpah Pemuda. Kemudian kita berjuang, waktunya panjang, 08 kita Sumpah Budi Utomo dengan kebangkitan nasional. Kalau saat itu ditanya kapan Indonesia merdeka, kita belum tahu tanggalnya, waktunya, tahunnya. Tapi satu hal yang pasti, kita sekarang selalu dukung Palestina supaya kita menjadi bagian dari sejarah yang memperjuangkan Palestina merdeka. Baik, selanjutnya, menurut Bapak, apa saja 5 negara strategis bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional? Pertama, dari aspek ekonomi, kita memiliki partner strategis. 1 adalah Cina, Jepang, kemudian Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura. Itu dari aspek itu. Kedua, aspek kebudayaan, aspek sosial, keagamaan. Maka kita punya hubungan yang intensif antara Indonesia dengan negara seperti Saudi Arabia, di mana jutaan orang Indonesia datang ke sana untuk kegiatan keagamaan. Lalu kita juga menyaksikan di dalam kapasitas hubungan internasional, Australia adalah mitra yang penting di dalam konstelasi internasional. Kira-kira begitu jawabnya. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah kita dapat mencapai tujuan bersama dunia untuk mencapai suhu dunia di bawah 1,5 derajat Celcius? Nampaknya 1,5 derajat Celcius itu sudah tidak lagi mudah dijangkau. Seperti saya sampaikan tadi, kita nampaknya kondisinya mengarah pada 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Tapi menurut kami, semua kesepakatan global tentang lingkungan hidup harus dilaksanakan dan salah satu kunci utamanya adalah kawasan urban. Jadi menurut kami kita punya tanggung jawab untuk menjaga itu karena konsekuensinya ada pada Indonesia dengan negara kepulauan. Cuman
nampaknya tidak sesuai dengan kenyataan hari ini? Which is more important to Indonesia, the G20 or ASEAN? The ambassadors are looking at you now. Benedetto. Ya, ambassadors and friends, can you take off your headset, Pak? No, just kidding. Just kidding. Ya, I think menurut saya dengan Indonesia sebagai sebuah negara di Asia Tenggara yang bersahabat, kita harus menjaga prioritas pada ASEAN. An easy one. Tapi ini kan selalu begini. Ini bukan apa mutually eksklusif. Tapi kalau ditanya harus milih ASEAN dulu baru G20. Apa tuh mutually eksklusif itu bahasa Indonesianya apa? Mutually eksklusif. Anybody know? Mutually eksklusif itu gini, kalau ambil yang satu berarti enggak yang satunya. Itu mutually eksklusif. Tapi kalau ini sebetulnya prioritas, ini juga ini iya, tapi urutannya berbeda gitu kira-kira. What was your favorite subject at school? What was my favorite subject when I was in school? Satu, sports. Iya, saya ini dulu pegulat loh. SMA saya ikutnya gulat gitu. Iya, I am a wrestler and I spend a lot of time. Dan kalau wrestling itu, kalau olahraganya luar biasa latihannya, bangganya tuh kalau dibilang gini, good, you're animal. Wah. Coba bayangin, dibilang binatang itu bangga gitu. Karena kalau wrestling itu kuat sekali. Nomor satu sports, yang kedua saya senang sejarah, yang ketiga like it or not saya senang matematika. Apabila Bapak bisa makan malam dengan 3 orang, baik secara historical, fictional, ataupun selebriti, siapa yang akan Bapak ajak makan malam? Berapa orang? 3, Pak. 3 orang makan malam. Oke, ini boleh fiksional? Boleh, Pak. Boleh betul-betul imajinasi total? Iya, Pak. Nggak harus hari ini ya? Nggak harus, Pak. Jangan sampai salah gitu kan kita. Ini nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Nomor 1. Loh boleh milih kan? Nomor 1 itu. Yang kedua saya akan ngobrol sama Nelson Mandela. Nelson Mandela. Kemudian yang ketiga saya akan ngobrol dengan, ini salah satu orang yang saya pernah datangi rumahnya, Mahatma Gandhi. 3 itu. Baik, selanjutnya apabila Bapak bisa menjadi seorang superhero, Bapak ingin menjadi siapa? Apabila Bapak ingin menjadi seorang superhero, Bapak ingin menjadi siapa? Superman, Superhero. Batman, atau Hulk? Gatot Koco. Itu betul, itu superhero masa kecil saya tuh bacanya Gatot Koco waktu itu. Nah. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan pada serangan rapid fire.